Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Sigma ingin mempresentasikan hasil dari ulangan tengah semester kami, yaitu membuat peta tematik dan kami memilih peta tematik dari Kalimantan Tengah. Lalu mengenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Ilyas Efrian, Raihan Muzaki Nurhadi, dan saya sendiri Yoga Bagas Budiman. Di sini kami memilih Provinsi Kalimantan Tengah dengan membuat peta tematik sebanyak 5 buah. Yang pertama adalah peta tematik kabupaten atau kota di Kalimantan Tengah yang penduduknya beragama Islam. Lalu kedua adalah penduduknya yang berpendidikan S1. Lalu ketiga, penduduk berprofesi sebagai guru. Keempat adalah penduduk yang bekerja. Dan yang terakhir adalah penduduk yang tidak atau belum sekolah. Next. Profil wilayah dari Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ini sering disebut sebagai bumi Tambun Bungai, merupakan salah satu provinsi di Pulau Kalimantan, Indonesia. Provinsi ini terkenal dengan kekayaan alamnya, mulai dari hutan tropis, flora fauna endemik seperti orang hutan, hingga sumber daya alam seperti batu bara dan kelapa sawit. Selain itu, Kalimantan Tengah juga kaya akan budaya Dayak yang beragam dan mendalam. Dan luas wilayah Kalimantan Tengah ini memiliki luas wilayah sekitar 153.564 km, menjadikannya provinsi terbesar kedua di Indonesia setelah Papua. Dengan luas ini, wilayahnya mencakup area yang beragam mulai dari dataran rendah, rawa-rawa, hingga perbukitan di bagian utara. Lalu lokasi geografisnya, Kalimantan Tengah berada di tengah-tengah wilayah dari Pulau Kalimantan. Di sebelah utara wilayah Kalimantan Tengah ini ada Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Di sebelah timur ada Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Di sebelah selatan sendiri Provinsi Kalimantan Tengah ber- eh, ada Laut Jawa, dan sebelah barat ada Provinsi Kalimantan Barat. Lalu provinsi ini juga dilalui oleh Sungai Kapuas dan Sungai Barito yang merupakan jalur penting bagi transportasi dan kehidupan masyarakat lokal. Lalu populasi di Kalimantan Tengah ini, berdasarkan data sensus terakhir, populasinya mencapai sekitar 2,7 jiwa. Komposisi penduduknya mencerminkan keberagaman suku dan budaya dengan mayoritas berasal dari suku Dayak, Banjar, dan Jawa. Selain itu, distribusi penduduk lebih banyak terkonsentrasi di kota-kota seperti Palangkaraya atau ibu kota provinsi dari Kalimantan Tengah, dan kabupaten-kabupaten besar seperti Kota Waringin Timur dan Kapuas. Bisa dilihat pada tabel sebelah, itu ada wilayah dan populasi dari setiap kabupaten kota di Kalimantan Tengah pada tahun 2024. Next. Lalu berikut adalah hasil peta tematik yang kami buat. Yang pertama adalah peta tematik dari penduduk yang beragama Islam. Dapat dilihat di sini kami sudah mengkategorikannya menjadi 5 klasifikasi. Untuk klasifikasi yang pertama, kategori pertama yaitu warna putih dengan angka 27 hingga 64 penduduk, dan kabupaten yang termasuk dalam kategori satu ini yaitu Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau. Pada kategori 2 warna abu-abu terang yaitu 64 hingga 100. Wilayah ini mencakup Kabupaten Seroyan dan Kabupaten Gunung Mas. Pada kategori 3 warna abu-abu gelap 100 hingga 116, dan kategori ini mencakup Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Katingan. Kategori 4 warna biru muda 116 hingga 238, dan kategori ini mencakup Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Barito Utara. Dan yang terakhir kategori 5 ini mencakup wilayah dari Kota Palangkaraya, Kabupaten Kota Waringin Timur,
dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan distribusi penduduk beragama Islam di Kalimantan ini bervariasi di setiap kabupaten atau kotanya. Daerah dengan konsentrasi penduduk Muslim tertinggi adalah Kota Palangkaraya, Kabupaten Kota Waringin Timur, dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Di sisi lain, daerah seperti Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau memiliki jumlah penduduk Muslim yang relatif sedikit. Ini menunjukkan adanya perbedaan distribusi agama yang cukup signifikan antara wilayah. Next. Berikut adalah peta tematik 2, yaitu berpendidikan S1. Nah, ini di sini ada data di Kalimantan Tengah berdasarkan kota-kota tersebut. Kategori 1 yaitu warna merah, 34 hingga 62,9 penduduk. Daerah pendidikan S1 paling sedikit, kabupaten atau kota termasuk kategori ini adalah Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Katingan. Lalu masuk kategori 2 yaitu warna orange, 62,9 hingga 72,4 penduduk. Wilayah dengan jumlah penduduk pendidikan S1 yang paling tinggi dibandingkan kategori pertama, namun masih relatif rendah, yaitu Kabupaten Sukamara, Kabupaten Barito Timur, dan Kabupaten Murung Raya. Lalu kategori ketiga yaitu warna kuning, 72,4 hingga 83,5 penduduk. Di sini wilayah dengan jumlah penduduk S1 yang sedang, beberapa daerah yang termasuk pada kategori ini yaitu Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Pulang Pisau. Lalu kategori yang keempat warna hijau, 83,5 hingga 142,5 penduduk. Daerah dengan jumlah penduduk berpendidikan S1 paling besar yaitu termasuk Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Kota Waringin Timur. Lalu kategori yang terakhir, kategori 5, yaitu warna biru, 142,5 hingga 228,7 penduduk. Eh, Daerah dengan konsentrasi penduduk pendidikan S1 terbesar, yaitu Kota Palangkaraya dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Populasi pendidikan S1 juga menunjukkan distribusi yang beragam. Kota Palangkaraya, Kabupaten Kota Waringin, Kota Waringin Timur, dan Kabupaten Kota Waringin Barat adalah bagian wilayah dengan jumlah penduduk pendidikan S1 yang paling tinggi dibandingkan daerah lain. Sementara itu, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Katingan memiliki jumlah penduduk pendidikan S1 yang lebih sedikit. Di sini menunjukkan perbedaan tingkat pendidikan antar kabupaten atau kota. Lanjut. Lalu peta tematik ketiga yaitu berprofesi guru. Nah, di Kalimantan Tengah ini udah dibagi berdasarkan kota-kota menjadi 5. Satu, kategori 1 warna merah, 15,7 hingga 29,6 penduduk. Daerah dengan jumlah penduduk berprofesi sebagai guru paling sedikit yaitu Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Barito Selatan. Kategori 2 warna orange, 29,6 hingga 34,8 penduduk. Di sini yang lebih sedikit yaitu Kabupaten Seruyan, Kabupaten Barito Timur, dan Kabupaten Kota Waringin Timur. Kategori 3 warna kuning, 34,8 hingga 41,9 penduduk. Wilayah dengan penduduk profesi sebagai guru yang sedang yaitu Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Sukamara. Kategori keempat warna hijau, 41,9 hingga 70,6 penduduk. Daerah dengan jumlah penduduk yang berprofesi sebagai guru cukup banyak, yaitu Kabupaten Katingan dan Kabupaten Pulang Pisau. Lalu kategori kelima warna biru, 70,6 hingga 128,8 penduduk. Daerah dengan jumlah penduduk berprofesi sebagai guru terbanyak yaitu Kota Palangkaraya dan Kabupaten Kapuas. Lalu yang terakhir Kabupaten Kota Waringin Barat. Nah, peta profesi guru menunjukkan konsentrasi yang tinggi di Kota Palangkaraya, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Kota Waringin Barat, yang merupakan daerah dengan jumlah penduduk berprofesi sebagai guru tertinggi. Sebaliknya, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Barito Selatan memiliki jumlah guru yang relatif rendah. Hal ini memungkinkan
mencerminkan variasi dalam ketersediaan tenaga pengajar di seluruh provinsi. Next. Oke, dengan penduduk bekerja. Untuk kategori pertama yaitu warna merah dengan 2,9 hingga 4,9 penduduk bekerja. Daerah ini dengan presentasi penduduk bekerja yang paling rendah, yaitu Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara. Di kategori kedua yaitu warna oranye, yaitu 4,49 hingga 6,8 penduduk bekerja. Wilayah dengan persentase penduduk bekerja lebih tinggi dibandingkan kategori pertama, yaitu Kabupaten Seruyan, Kabupaten Peluang Pisau, dan Kabupaten Barito Selatan. Untuk kategori ketiga yaitu warna kuning, 6,8 hingga 6,46 penduduk bekerja. Wilayah dengan persentase penduduk bekerja yang sedang, yaitu Gunung Mas, Kabupaten Barito Timur, dan Kabupaten Murung Raya. Kategori 4 yaitu warna hijau, 6,46 hingga 12,77 penduduk bekerja. Daerah dengan persentase penduduk yang bekerja cukup tinggi, yaitu Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kapuas. Untuk kategori kelima yaitu warna biru, 12,77 hingga 32,74 penduduk bekerja. Daerah dengan persentase penduduk bekerja tertinggi yaitu Kota Palangkaraya, Kabupaten Kota Waringin Timur, dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Tidak atau belum sekolah. Untuk kategori pertama yaitu warna merah dengan 1,73 hingga 1,9. Daerah dengan jumlah penduduk tidak atau belum sekolah paling sedikit yaitu Kabupaten Sukamara. Untuk kategori kedua yaitu warna oranye dengan 1,96 hingga 308,6. Wilayah dengan penduduk tidak atau belum sekolah dengan relatif rendah yaitu Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Pulang Pisau. Kategori ketiga yaitu warna kuning, 308 hingga 4,99,8. Wilayah dengan jumlah penduduk tidak atau belum sekolah yang sedang, yaitu Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Seruyan. Di kategori keempat yaitu warna hijau, 499,8 hingga 695,4. Daerah dengan jumlah penduduk tidak atau belum sekolah cukup tinggi, yaitu Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur. Yaitu terakhir kategori 5, warna biru, 695,4 hingga 757%. Daerah dengan jumlah penduduk tidak atau belum sekolah tertinggi, yaitu Kota Palangkaraya dan Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kabupaten Kapuas. Saya kembalikan ke moderator. Lalu berikut adalah hasil presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.